Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam materi tingkatan organisasi kehidupan dengan saya Gunaneng Sarinisi. Tingkatan organisasi kehidupan merupakan sebuah pembahasan dari ruang lingkup biologi. Apa itu biologi? Biologi berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua, bios dan logos. Bios artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi, biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup beserta lingkungannya. Karena biologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan beserta lingkungannya, otomatis biologi itu termasuk ke dalam dua komponen. Ada komponen makhluk hidup, yaitu dinamakan biotik, dan ada komponen biotik yang merupakan tidak atau bukan makhluk hidup. Tingkatan organisasi kehidupan merupakan tingkatan organisasi dari mulai yang sederhana sampai yang menjadi lebih kompleks. Dimulai dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, sampai tingkat bioma serta biosfer. Apa itu organisasi fungsional tingkat molekul? Tingkat molekul sebenarnya di pelajaran kimia kita mempelajari bahwa tingkatan molekul itu merupakan tingkat materi terendah yang merupakan proton, neutron, dan elektron. Molekul itu sendiri termasuk pada atom-atom yang lalu berikatan membentuk molekul. Contohnya ada molekul air seperti H2O dan ada molekul glukosa seperti C6H12, O6 serta dan yang lainnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa molekul, atom, dan partikel subatomik merupakan organisasi fungsional tingkat biokimia. Tingkatan yang selanjutnya setelah molekul adalah tingkatan sel. Apa itu sel? Sel terbentuk dari berbagai jenis molekul yang saling berkaitan dan membentuk organel. Apa itu organel itu sendiri? Adalah subunit sel dengan fungsi spesifik. Contohnya ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Sintesis protein ini merupakan proses penyusunan protein. Berbagai senyawa serta organel berinteraksi satu sama lain membentuk suatu kesatuan yang disebut sel. Sehingga sel dikatakan sebagai unit terkecil dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Tingkatan selanjutnya dari molekul, sel, kemudian jaringan. Jaringan ditemukan pada organisme multiseluler atau bersel banyak. Apa itu jaringan?
jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk serta fungsi yang sama. Kelompok sel ini memiliki fungsi yang spesifik. Ada jaringan pada hewan dan ada jaringan pada tumbuhan. Contoh jaringan pada hewan, salah satunya adalah jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan darah. Sedangkan jaringan pada tumbuhan diantaranya adalah jaringan epidermis, jaringan pembuluh, jaringan penguat, dan jaringan merista. Organisasi selanjutnya dari mulai molekul, sel, jaringan, sekarang organ, dan sistem organ. Apa itu organ? Organ hanya ditemukan pada organisme multiseluler. Organ adalah struktur yang terbentuk dari beberapa jenis jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Misalnya, ada organ hati, ada organ lambung, dan ada organ mata. Setelah organ, tingkat selanjutnya adalah sistem organ. Apa itu sistem organ? Sistem organ merupakan gabungan dari organ-organ yang melakukan fungsi yang sama. Bagi contoh, sistem pernapasan terbentuk dari organ hidung, organ faring, organ laring, organ trakea, organ bronkus, dan organ paru-paru yang berfungsi untuk menjalankan fungsi respirasi. Sebagai contoh yang lain adalah sistem pencernaan, terbentuk dari kerjasama organ mulut, organ kerongkongan, organ lambung, organ usus, organ hati, dan organ pankreas. Tingkatan organisasi selanjutnya yaitu tingkatan individu atau dikatakan sebagai organisme. Apa itu individu? Individu itu ada yang berupa organisme bersel satu atau uniseluler, ada juga yang bersel banyak atau multiseluler. Di mana individu itu merupakan organisme tunggal atau satu. Misalkan, seekor kucing, seorang manusia, sebatang pohon kelapa, atau setangkai tanaman. Semua contoh tersebut dikatakan sebagai satu individu.
Tingkatan organisasi selanjutnya dari individu yaitu adalah populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah individu-individu sejenis yang berkumpul di suatu tempat atau wilayah tertentu. Pada waktu yang sama akan membentuk tingkat organisasi kehidupan. Contohnya, populasi cacing, populasi padi, populasi belalang, populasi tikus, dan lain-lain. Selanjutnya, dari populasi adalah komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas adalah kumpulan populasi yang menempati area sama dan saling berhubungan. Contohnya, komunitas sawah berarti isinya adalah populasi padi, populasi cacing, populasi belalang, populasi tikus, populasi petani, populasi jangkrik, populasi elang. Tingkatan komunitas lanjut ke tingkatan bioma. Apa itu bioma? Bioma merupakan iklim di suatu daerah yang berinteraksi dengan komponen biotik di dalamnya, yang selanjutnya akan menghasilkan satuan komunitas yang besar, bahkan menghasilkan komunitas dominan suatu vegetasi.